Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananda Wiguna, mahasiswa pendidikan kimia UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nomor induk mahasiswa 191040637. Pada pertemuan kali ini, kita akan melakukan percobaan sederhana, yaitu elektrolisis larutan NaCl dengan menggunakan baterai dan elektroda karbon. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengamati perubahan pada anoda dan katoda pada larutan NaCl dengan menggunakan elektroda karbon. Prinsip kerja dari percobaan ini adalah menggunakan prinsip kerja elektrolisis, yaitu proses penguraian elektrolit dalam larutan atau lelehan oleh arus listrik yang diubah menjadi energi kimia. Adapun alat dan bahan dalam percobaan ini, yang pertama adalah baterai, yang kedua adalah kabel jepit buaya, ada 2. Kemudian larutan NaCl dalam gelas ya ini. Kemudian elektroda karbon. Cara kerja. Yang pertama, siapkan larutan NaCl. Kemudian kita sambungkan rangkaian alat. Karbon kita jepitkan pada jepit buaya, yang kemudian kita sambungkan dengan baterai. Setelah itu, karbon yang sudah terhubung dengan baterai menggunakan kabel kita celupkan pada larutan NaCl. Amati perubahan yang terjadi pada elektroda karbon. Setelah dilakukan pengamatan kepada kedua elektroda pada percobaan ini, didapatkan hasil bahwa kedua elektroda menghasilkan gelembung gas dan terdapat bau yang kurang sedap. Selanjutnya adalah pembahasan. Percobaan ini adalah percobaan elektrolisis larutan NaCl dengan menggunakan elektroda karbon dan baterai. Kembali lagi, elektrolisis adalah proses penguraian elektrolit dalam bentuk larutan maupun lelehan oleh arus listrik yang diubah menjadi energi kimia. Dalam percobaan ini yang digunakan adalah larutan elektrolit, yaitu larutan NaCl, yang mana adalah larutan elektrolit kuat. NaCl adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion Na dan ion Cl yang bergabung membentuk NaCl dengan perbandingan 1:1. Elektroda yang menerima elektron dari sumber arus listrik luar disebut katoda, sedangkan elektroda yang mengalihkan elektron kembali ke sumber arus listrik disebut anoda. Dalam percobaan ini, elektroda yang digunakan adalah elektroda karbon yang mana bersifat inert atau sukar bereaksi. Kemudian, reaksi elektrolisis larutan garam, yang mana larutannya adalah NaCl, yang apabila dalam berbentuk larutan akan terurai menjadi ion-ionnya, yaitu Na+ dan Cl-. Reaksi pada katoda, yang mana bergantung pada jenis kationnya. Dalam percobaan ini kationnya adalah Na+, yaitu kation logam aktif atau sukar direduksi. Potensial standar reduksinya pun lebih kecil dari air, sehingga reaksi yang terjadi di katoda adalah reduksi air. Pada katoda terdapat gelembung gas. Gelembung gas ini adalah gelembung gas hidrogen atau H2 yang terbentuk karena reaksi reduksi air. Dari reduksi air juga terdapat OH-, sehingga larutan pada katoda bersifat basah. Kemudian reaksi pada anoda. Reaksi anoda bergantung pada jenis anoda dan anion. Dalam percobaan ini, anodanya adalah karbon dan anionnya adalah Cl. Karena karbon termasuk elektroda inert atau sukar bereaksi, maka reaksi di anoda bergantung pada anionnya. Anionnya adalah klorida, tergolong anion yang mudah dioksidasi. Jadi reaksi yang terjadi di anoda adalah reaksi oksidasi anion Cl. Pada anoda juga terdapat gelembung gas. Gelembung gas tersebut adalah gelembung gas klor yang terbentuk karena oksidasi anion Cl. Gas inilah yang menyebabkan bau tidak sedap.
dari hasil reaksi oksidasi Cl tidak terdapat ion OH- atau H+, maka larutan pada anoda bersifat netral. Jadi, reaksi elektrolisis lengkapnya adalah 2H2O plus 2Cl- menghasilkan H2 plus 2OH- plus Cl2. Kesimpulan, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, elektrolisis larutan NaCl menggunakan anoda karbon akan menghasilkan gelembung gas H2 dan ion OH- yang mana bersifat basa di katoda, serta gelembung gas Cl2 di anoda yang menyebabkan bau tidak sedap. Terima kasih.